Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para penonton. Di sini kami adalah para mahasiswa yang siap untuk melengkapi tugas Lab TV. Ya. Dan di sini kita memilih konten yaitu membuat podcast. Nah, sebelum lebih jauh lagi, judul podcast kita ini adalah mahasiswa di kala pandemi. Mahasiswa di kala. Nih, biar lebih cocok, kenalin dulu lah kita masing-masing. Mulai dari yang agak syukur ini. Silakan. Nama tapi juga klarifikasi ya. Itu nama. Maaf, Selalu. Ya, nama saya Raihan Rajwi, terus NPM. NPM 192050403. Edan, juga nomor telepon. Galau kieu nih. Ya, nama saya Rifki Atala Isanida dengan NPM 1920504113. Untuk saya sendiri nama saya Trio Sutrisna, untuk NPM-nya 1920500402. Nah, gimana sih? Kan dengan topik yang tadi ya, mahasiswa di kala pandemi. Marane ngerasa gimana sih mana sebagai mahasiswa di kala pandemi ini? Apakah banyak yang berubah kah dari misalkan waktu? Banyak banget. Banyak banget. Dalam aspek apa? Ya, misalkan dalam aspek produktivitas diri mana lah. Apa yang bisa berubah gitu? Apakah ke hal yang negatif atau malah masih makin positif gitu? Dua-duanya. Dimulai dari Rajbi dulu ya. Boleh, so. Gimana tuh, Bi? Mungkin sebelum corona ya. Sebenarnya negatif juga sebelum corona tuh, karena Gimana tuh? Karena kegiatan kampus saya waktu dulu pas sebelum corona Ya. adalah ngampus, pulang di kosan, ketemu sama orang-orang yang mabuk. Jadi kayak hampir tiap hari. Anak muda ya, kegiatan itu anak di muda dikat ya? mahasiswa. nggak apa-apa, Nggak apa-apa, santai harus aja. Santai. Dosen juga pernah muda. Kan yang diupload ke YouTube bukan ke TV. Iya. Kan kena KPI kan. Kan kalem we. Terus kalau misalkan pas sudah corona, udah enggak ada minum-minum kayak gitu, karena jarang ketemu sama teman yang dajal gitu. Teman yang dajal. Kayak gitu. Dan kalau misalnya positifnya ya sebenarnya sedikit banyak sih. Sedikit atau banyak? Gitu. Banyak. Banyak. Karena kalau misalnya tidak ada corona, saya tidak akan buka usaha. Oh iya, dengar-dengar Rajbi ini tuh punya usaha waktu corona. Ya, semenjak corona, karena kan gabut di rumah gitu kan, teh orang. Nah, naon gitu, naonan gitu kan. Oh, bertanya kepada diri sendiri. Karena keseharian kan ngan scroll HP, TikTok, tidur gitu kan. Sare. Tapi kan katengiang-ngiang lagu TikTok kan. Up and down. Ya. Tapi kan katengiang. Terus pertama kepikiran buka usaha dan apa yang dibikin pas usaha apaan? Langkah pertama bisa jual usaha karena gabut gitu kan. Terus lihat papa juga karena usaha, ayah saya juga naon gitunya. Kebetulan ada dua teman urut SMP, bekas jual bukber eta teh nya. Awalna teh kan pas puasa. Jual hayu cenah urang ngajian ieu. Dagang usaha cenah. Usaha naon tuh urang teh nya? Naon itu dagang baju. Oh, heuh atuh. Eta akhirna usaha gitu. Oh, dan alhamdulillah lancar. Sampai sekarang lancar. masih jalan. Sampai sekarang sampai lancar. Katanya pas pertama ada rasa malu gitu untuk berjualan. Malu banget karena awal-awal tuh kan jadi orang ente langsung online atau misalnya usahanya jadi ente muka clothingan modal gede. Sekarang benar modal teh ti nol. Jadi awalnya tuh nyokot barang ti batur, ngambil barang dari batur. Nah, terus awalnya ngambil barang dari batur terus iyalah dijualkeun. Nah, untungna diberikan nah sampai sekarang. Jadi benar-benar diputarkeun lah ya. Diputarkeun. Benar. Jadi iya ngagolang duitnya. Ya, digolangkeun. Apa arti ngagolangkeun? Maksudnya memutarkan uang gitu. Itu arti ngagolang. Semua usaha kayak gitu kan. Karena pas orang pernah pengalaman untuk bikin clothing pas SMA itu gagal dengan modal gede pernah. Orang buka 2 kali dan akhirnya modalnya dari Oh iya. Nah, terus ini kan cukup memotivasi juga gitu. Motivasi untuk Perubahan Rajbi itu dari yang mahasiswa darinya yang mungkin
nggak ada produktivitasnya pengedulan gitu. lah Ya, bahasa Sunda tiap namanya. hari intisari tiap hari amer udah nancep banget kayak gitu kan anjing gampang kalah anjing cuman diem di kosan jadi yang sekarang bisa jadi usaha punya uang sendiri produktivitasnya lebih. yang asalnya beli intisari jadi bisa beli five Eta bener. kayak gitu. Nah terus untuk dari mana sendiri apa ya yang mana ngerasain perubahannya? Dari sendiri orang sih ya sebelum corona ya ngomongin sebelum corona ya orang hampir sama kayak Razbi kayak gitu. Siklusnya itu ya ketemu temen main lah, ngerjain tugas kayak gitu. Gak jauh-jauh sama si Razbi. Iya. Terus kalau ngomongin kalau pas orang terdampak Covid gitu. Sama juga gak jauh beda. Gak jauh beda tuh jadi main, tidur, jadi mah sering tidur. Jadi gak kurang produktivitas itu untuk nyari uang produktivitas. Tapi maksudnya beda Produktivitas untuk menghasilkan uang maksudnya. Kalau misalkan mana mau mencoba untuk lebih baik. Ayo orang nggak tahu sih orang menikmati mungkin ya mungkin masih. belum menemukan jalan untuk ke situ. Iya sih. Untuk dari boleh gimana? Ya kalau misalkan dari aing sendiri mah aing sebelum corona juga ya sama lah namanya juga kampus gitu ya, apalagi orang-orang ya namanya juga Unpas gitu. Nggak heran ya samalah kayak mereka gitu. Waktu cuman mahasiswa kuliah pulang teler gitulah biasanya. Tapi waktu sesudah ya maksudnya kan sampai di kelas aja kan kadang bawa fake tumbler buka di belakang ini kan kayak gitu biasanya. Dan sesudah terdampak corona udah satpam Unpad. Udah jangan ngerokok di sini deh. Ngerokok di koridor. Aduh. Ini buat ibu yang kerja di sana mohon mengerti kalau sudah offline lagi. Jangan nyalahin. Karena kan di Unpas sendiri kan nggak ada taman, nggak ada fasilitas buat kita ngerokok. Jadi ya gimana lagi kan? Nah, waktu sesudah terdampak corona, emang aing tuh mikirnya anjing nah sih kudu jadi kieu kuliah teh anjing jadi online, jadi serba ribet anjing. Yang harusnya ke kuliah, ke kampus, pulang beres, udah beres. Sekarang anjing harus Zoom, harus apa gimana ribet. Orang-orang bilang enak gini-gini. Tapi kan anjing jadi susah untuk ngobrol, susah untuk ketemu dan kayak gitu. Tapi ya feedback baiknya ya sama sih kalau aing jadi mikir. Aing jadi ibaratnya muhasabah diri anjing bahasa Islami nama maksudnya. Jadi aing teh mikir aing harus kayak gimana biar enggak kayak yang kemarin. Ya kalau misalkan yang jeleknya ada, cuman sama aing teh direnov biar ada elit gitulah. Jadi lebih introspeksi dirinya. Lebih introspeksi diri lagi. Itu sih. Untuk cerita dari kita gitu. Nih kesan apa ya? Kesanan pesan ya kesanan pesan dari Marane tentang corona ini tuh apa sih yang bisa dipetik dari adanya wabah penyakit ini? Yang bisa dipetik hal yang bisa dipetik sebenarnya nggak ada ya, karena banyak banget merugikan gitu. Apalagi dari ekonomi ya ekonomi itu dan pendidikan kan semua berdampak gitu. Semua orang jadi bodoh karena kata siapa itu bodoh? Ya memang corona garis besar kan. Sekarang saya kurangnya sampai lupa loh celana SMA warna apa. Wah asli dong ya. Iya mah benar. Dipakai ulin. Anjing. Cino nya baru kana mah cenah. Oh sama mana dipakai? Orang tapi lupa bebentukan orang memakai baju SMA gimana gitu. Sampai lupa caranya. Saking jarang gitu kan ningali orang mau sekolah gitu. Kesana tuh sampai lupa hari kan. Sekarang aja hari apa? Coba kita buat di hari apa? Kita juga bingung hari ini hari apa nih. Ya berarti emang corona tuh bangsat anjing. Ya memang bangsat. Dengan ya mungkin orang-orang bilang ya gara-gara corona kita kayak gini kayak gitu bisa jadi lebih sukses atau apa. Tapi lihat kalian di luar sana gitu kan anjing banyak yang lebih terdampak daripada yang kena untung gitu. Iya. Kalau kan corona juga kalau dilihat dari perspektif banyak orang kan nganggap corona tuh kan wah ini mah buatan manusia, wah ini mah buatan elit global ataupun konspirasi yang lain-lain. Nah, kalau pendapat kalian gimana? Kalau pendapat orang mah sih aing simple we lah mau konspirasi mau apa yang penting mah cepet beres dulu we. Karena gitu ku aing tayang jawabannya. Kalau sekarang mah percuma aja rek debat gitu aing keneh ayam mah. Jawabannya aing tidak bisa bersuara banyak dan didengar gitu. Iya. Sebagai masyarakat dak kumaha deui atuh. Nah, itu gimana mana Pi? Ya betul banget kata ini kata boleh. Ya, memang. Karena apa ya? Mungkin sekarang debat corona itu dibuat sama siapa? Corona tuh
penyakitnya seperti apa. Katanya kan corona cuma flu aja gitu. Ya. Terus yang dilebih-lebihkan, tapi terlepas dari itu kita harus sebenarnya kudu nama beradaptasi dengan penyakit itu teh. Bukan malah takut. Ya. Lainnya wah ngoceh, corona ya gitu kan. Corona teh sebenarnya dibisniskeun kakakku. Ya itulah orang tertentu ya. Padahal kan sebenarnya ya dengan gitu mau beres sebenarnya. Nah ini sih yo yang jadi pertanyaan tuh, yang pas Maneh tadi nanya itu jadi kepikiran sama nih, gara-gara corona ini otomatis kan dari kampus, dari misalkan biaya atau apa, merasa keberatan gak sih ini? Ya jujur lah, saya kurang gitu sebagai keluarga yang ekonominya menengah, yang enggak ke atas gitu, bawah menengah lah gitu. Jujur merasa kesulitan, soalnya kan orang tua kolot orang kan usaha konveksi. Kan namanya usaha kan nggak bakal naik terus kan, ada turun, ada naik, ada turun. Nah, pas dikasih pandemi kayak gini, benar-benar itu benar-benar turun. Orangnya soak itu waktu dikasih bayaran DPP yang kemarin 7,5 kayak gitu kan. Soalnya DPP juga nggak turun gitu, masih tetap. Dan ya kayak kampus-kampus lain, kampus lain di diskon. Ya udah sih itu mah nggak apa-apa lah. Mungkin kita juga namanya elit kan, punya permainan sendiri gitu. Karena pertanyaannya, kalau misalnya nanti di diskon DPP dipakai naon ke kampus? Sekarangnya AC teu kapake, lampu mungkin kelas-kelas palari. Sepertinya ada ingin kemauan beli PS kayak gitu. Mungkin kan. Kemarin sempat ke kampus ada acara gak tahu BEM atau HIMA ya. Ada motor buat hadiah door prize tebak-tebakan. Wow, ini hadiah yang sangat luar biasa. Oh itu ya kayak di mungkin dosen butuh motor. Mungkin dosen dan bukan butuh motor ya, apresiasi lebih. Namanya kan dosen mengajar di bulan suci Ramadan, apalagi corona. Siapa tebak-tebakan dapat motor? Oh, iya itu pasti sangat saya juga kalau sebagai dosen saya akan pasti bangga dan apresiasi. Orang sih kalau misalnya tebak-tebakan dapat motor, orang pasti bangga. Iya, pasti bangga. Meskipun uangnya dari manapun ya orang pasti bangga. Ya udah lah, ditanya dapat motor dari mana? Tebak-tebakan. Lotre we marukana. Ya mungkin nggak tahu apalah, yang terpenting mungkin saya mikir positifnya di saat kita offline ataupun apa, fasilitas di kampus, dengar-dengar juga kayak komputer apapun sudah di-upgrade, dan semoga aja kita bisa merasakan fasilitas tersebut dari hasil bayaran kita kan yang kita harapkan sebagai mahasiswa. Kemarin juga kan sempat karena kan DPP ilmu komunikasi 7,5 ya kan, 7,5. Terus kemarin sempat ke kampus lihat apakah ada perubahan. Pasti kan dibeliin fasilitas pasti dibeliin fasilitas. Yang pasti ada fasilitas satu yang paling berguna banget gitu. Tempat cuci air, cuci tangan yang jadi diinjak gini, keluar cai. Berguna banget. Sangat modernisasi Universitas Pasundan. Visip Universitas Pasundan lumayan sudah bagus sekarang. 7 juta berguna banget. Alhamdulillah, tenang. Bagus, mungkin nanti inovasinya bisa motor parkir sendiri gitu. Enggak tahu kan, karena jadi nggak diputar si kerana. Jadi ditinjak keluar cai, mungkin menghindari bakteri mungkin ya sangat berfungsi. Tapi jadinya bau cokok. Di setengah tah. Enggak, kita bukan menjelek-jelekan atau merosting. Bangga maksudnya. Kita sangat bangga. Kita sangat mengapresiasi bagaimana perubahan yang terjadi di kampus Universitas Pasundan, dan kita menjelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa merasakan dampak dari corona dan apa saja yang terjadi seperti yang tadi diceritakan oleh Raihan Rajbi, terus Dia Sutrisna, dan saya sendiri Rifki Atalah. Dan seperti itu tuh sangat ada positifnya, ada negatifnya. Gimana kita yang ngebawanya. Ya. Sebenarnya kita nggak mempermasalahin lah kalau misalkan masalah kampus ataupun apa. Cuman kan namanya orang beda-beda gitu. Harusnya ada lebih mementingkan dulu mahasiswa ataupun bagaimana, itu kan ya mungkin terserah kesananya lah. Kita mah cuman mengikuti arahan gitu. Karena kan bukan hanya kegiatan masyarakat luas juga non jadi beda gitu kan. Kena dampak gitu. Kena dampak, tapi kegiatan kampus juga. Jadi sekarang kayak misalnya ospek teh kan, ospek. Dulu kan mana pernah inget tuh yang saya ini dari gugus 9 terus gitu yang ditetap orang lupa loh. Gitu. Ya yang kayak gitu lah. Palarunten Kang Teteh. Palarunten Kang Teteh yang gitu kan. Jadi banyak banget, terus kayak tugas SMA karena kan banyak-banyaknya diupload ke Instagram, TikTok, dan mungkin menurut orang
kadang ketika misalnya kalau mahasiswa mah bisa menyesuaikan untuk upload video, Iya. tapi untuk misalnya SMP, SD untuk upload video nanti jatuhnya jadi diupload di dagelan. Oh iya benar. Jadi bulan-bulanan netizen aja. Mana kasihan. Mana tahu kan yang praktek renang yang di kasur itu buat apa ya? Gitu aneh. Ya contohnya kayak gitu ya emang harus ngikutin tapi kadang kasihan juga. Maksa banyak di tahu Twitter atau akun-akun Instagram shitpost gitu yang ngepost padahal itu tugas asli. Tapi mereka anak SD atau SMP-nya kakak lucu gitu. Iya, takutnya kan jadi ke orang yang kerjain tugasnya kan anjing jadi lain punungnya jadi kena mentalnya gitu. Anjing yang takut Kayak apa naon gitu nya ieu. Yang apa? Oh, orang lanjut lain. Goblok, harus keluar ya mungkin. ya lanjut ya. Emang dampak corona tuh nggak hanya di masyarakat, nggak hanya di mahasiswa, nggak hanya di sekolah ataupun di mana, tapi semua rakyat, semua dunia tuh ngerasain gitu. Sampai apa-apa aja sekarang harus pakai masker. Pakai masker. Tapi kita ini nggak jaga jarak karena udah anti corona. Anti anu di kita. Swab. Kita udah diswab ya. Kemarin oh iya ngomong-ngomong tentang swab nggak jadi itu soalnya terlalu bahaya. Jangan. Ya nggak maksudnya kita di swab kayak yang di Bali. Dicolok gitu. Udah biasa gitu. Kita dan alhamdulillah kita tiga-tiganya positif. Ya. Tersedia masker ada sih. Masker ada. Aduh, paling nonton ke dosen aku. Bu, ibu kalau nonton gitu liput ajak ke iNews gitu. Ya nggak apa-apa, kita mah ya bisa sharing gitu, semoga aja. Tapi dosen kan beda dosen ya. Orang nggak tahu kelas E ya Bu ya saya. Nah, saya terinspirasi banget loh sama ibu karena jadi reporter di News TV dan Metro TV karena lihat video-video ibu sangat mantap. Motivasi sekali ya. Penyampaiannya bagus. Memang benar sih. Orang juga waktu lihat si Ojan yang kelas itu kan ada Bu Teresia gitu. Terus kita tuh si Ojan tuh dipilih jadi kebakaran. Nah, di situ reporter. Di situ aing ngebakar tisu si Yul. Aduh, kebakaran. Sebagai narasumber Tolong. Di situ Bu Teresia kayaknya terlalu speechless ya ngeliat kita. Ya mungkin bisa. Kita totalitas bener. Ya itu emang kita emang bertiga Bu kalau misalkan apa-apa insya Allah totalitas itu. Ya enggak sih itu mah cuman bercanda sih Bu. Tapi kalau misalkan ngajak ngobrol atau nongkrong ya enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa ayo. Santai aja. Tapi untuk keseluruhan untuk cara ngajar Bu Teresa di kelas tuh sangat tersampaikan sekali Bu, sangat enak dan tapi dosen kita juga nggak kalah the best ya. Bapak Roxan Apoy, dia pernah bekerja di salah satu stasiun. Ya, stasiun kereta juga. Enggak. Pokoknya Bapak Roxan udah sangat berpengalamannya di dunia televisi. Ya, profesional lah. Dan kita bertiga di sini respect lah kepada dosen-dosen kita yang selalu mengajarkan terbaik. Terbaik Bang. Jilat banget ya gitu. Bagus banget Ani pokoknya. Semoga Bapak Ibu bisa menghargai tugas kami ya. Iya. Karena terus sekarang kan pasti semua serba sosial media dan terus ada sekarang tuh gitu nggak apa-apa ini masukin. Ya kan semua bersosial media lah sekarang sekarang tuh Instagram dan WA tuh menurut orang ya sekarang berpengaruh ke anak-anak kecil karena kan dulu zaman-zamanan kita jadi zamannya kita sama zaman anak sekarang tuh beda sekali. Poinnya dari tadi tapi berpikir tapi lawan udah diomong miris tuh lihat anak muda zaman sekarang kayak anak SD udah main HP, udah main FF, udah main ML, PUBG coba. Itu leuheung tapi di SD orang, di budak leutik di urang nya budak SD urang keur main game di kamar di luar kedengeran. Nepikeun kieu anjir, nepikeun orang teh naon ternyata suara TikToknya. Budak leutik keur kieu ratata. Tapi kita juga dah umahnya mencek aing gak bisa terus nyalahin zaman soalnya ya zaman semakin maju
orang tua kan ya udahlah biar ngarewel tah YouTuber Ya. dari kecil tah FF di alok anjing Ya. juga karena itu Tapi kan. TikTok kan sih sekarang banyak TikTok. orang-orang. Ya kan zaman dulu juga kita kan nggak banyak Instagram, YouTube kan. Jadi kan kita juga kan memanfaatkan permainan-permainan budaya kayak gitu kan, gak kayak soalnya sekarang kan didukung sama corona, yang balik lagi ke tadi kan gara-gara corona karena orang tua takut daripada anaknya kepapar ataupun udahlah mending di rumah aja yang penting Terus anteng main HP. ketakutan orang tua juga mungkin pergaulan lingkungan Ya, gitu. Nah, bisa jadi. Tapi itu tuh bakal jadi dampak untuk kedepannya Ya. waktu saat misalkan udah normal gitu ya. Katanya kan dengar-dengar bulan Juli udah mulai Offline. aktivitas offline kayak gitu. Yang udah terbiasa kayak gitu tuh jadi waktu ketemu ataupun apa tuh bakal jadi ngerubah sosialnya Ya, budaya takutnya sendiri. susah Gitu. Karena kan bersosialisasi. anak-anak sekarang misalnya kamu mau kemana nak, mau main, mau congklak, udah POW aja kan. Iya benar. Udah HP aja deh, jangan Pow kalau nggak pow ya paling anak-anak apa ya mencari kesibukan yang ada sampai di ada HP. karena kan orang saya tinggal di bukan Bandung kota ya, Bandung kabupaten ya, yang lingkungannya tuh benar-benar lokal gitu Ya, kan. paling coret. Kayak misalkan ini Bang Barongan, di orang ada Bang Barongan. Nah, anak kecil nyetel YouTube, bukan nyetel misalkan video Tayo atau apa, tapi Bang Barongan gitu. Oh berarti emang berpengaruh untuk semua yang ada kehidupan di muka Tapi bumi ini. bagus ya, Ya, Bang Barongan karena bagus. ciri khas. Ya semoga aja dunia kita cepat pulih Ya. dan kita doakan supaya orang-orang bisa kembali normal dan perekonomiannya akan Kembali maju lebih pulih baik lagi, dan ya. pesat Ya. ke depannya daripada Indonesia yang sebelumnya. Ya, Oke. semoga Indonesia Siap. lebih maju lagi ya. Ya terakhir gitu ya. Terakhir rusuh kah kemana mana? Ente lain maksud aing teh lain apa punya nasihat apa punya pesan apa mana buat kesimpulan dari podcast kali ini gitu. Yang mana Apa tuh? poin-poin yang bisa dikenang gitu oleh para pendengar misalkan anjing ya aing inget tuh si Rajbi ngomong kibas ya kata-kata emas kata-kata tai apapun itu tentang semua yang ada di paguyurnya hidup ini. Pesan moral. Lah ya, Pesan bisa moral. moral. Ya begitulah. Dari mana dia apa? Mungkin apa ya? Karena kan tadi ngebahas corona Ya. ya. Intinya ngebahas corona dan kampus yang Kampus sangat lah. Dengan DPP Ya, tidak turun. Kampus lah itu maksudnya kampus Ya, sudah kampus lah ya. gitu. Tong jangan menyinggung soal Nah, DPP. jangan menyinggung soalnya. soal DPP Nanti jangan. dikat. Ya nggak apa-apa lah. Dosa. Terlepas dari semua itu adalah hidup tuh harus beradaptasi apapun Ya. keadaan lah gitu. Bener Ya. banget ya. Namun dari orang sendiri mungkin dari adanya pandemi ini harus lebih banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Harus lebih banyak bersyukur, banyak berdoa juga supaya Anjing. pandemi ini kan cepat berakhir, supaya hidup lagi normal kayak sedia kala bisa ketemu teman hahihi hura-hura atau gimana tanpa adanya batasan ataupun gimana. Social distancing Ya. gitulah. Jadi Dengan kalian peraturan jangan yang ketat Nah, gitu. Jadi kalian jangan lupa bersyukur ataupun berdoa intinya kayak gitu sih. Ya, oke benar. Kalau dari orang ya selamat aja gitu karena Marane bakal jadi orang yang lebih untuk saat sekarang Ya, gitu. ya. Karena Mane udah ngelewatin fase-fase sulit dan semoga kedepannya akan menjadi hasil yang baik. Gitu. Tapi dengan adanya corona ini mungkin bisa jadi bahan cerita untuk tua kita nanti ya, Iya. anak-anak sendiri. Benar. Ya Nanti mungkin. pas udah kayak contoh misalkan pas udah kolot ya orang Nah. sama bapak ada ceritaan minimal tuh jangan cenah bapak. Waduh. Pengalaman kayaan sih Minimal kaki gitu ya. lah. Ah, paru-paru bapak teh bolong. Ya. Anak mati. Baru ke sarehat itu tetep gitu maksudnya. Ya kita bisa cerita sharing dan seperti itu. Mungkin cukup dulu ya sampai segini untuk lebih laginya kita bisa sharing langsung lah cerita sama kita. Ya. Dah email pokoknya ID line nanti dicantumin di sini nah biar Di capean bawah nanti. editin ini editan ini editor itulah apa ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan.